Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan salam kepada semua jamaah. Mohon maaf saya sudah lama absen dan alhamdulillah bisa bersilaturahim lagi. Dan kebetulan juga saya punya pertanyaan. Sekarang keadaannya sangat berbeda. Cara kita berkomunikasi, cara menyambung silaturahim, di antaranya melalui alat komunikasi. Kemudian kalau di Pontianak itu bertamu ke rumah sudah agak berkurang, jadi ada janjian di warung kopi. Ini. Dan tentu di antara yang ada pertemuan itu ada yang punya kepentingan dan ada yang sekedar kepengen kangen-kangenan, say hello. Apakah kira-kira jika berkunjungnya tidak ke rumah, itu akan mengurangi makna silaturahim, sehingga tidak masuk dalam kategori orang yang akan dapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ihsanuddin. Selanjutnya, Ibu Bapak yang lain, kami persilakan jika ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pak Du. Ustadz Agus. Jadi kalau Pak Ustadz Agus ini kalau disingkat UAS juga namanya. Ustadz Agus Sukaca. Dan, saya sangat berbahagia sekali karena topik kita ini adalah topik di antara yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran terkait dengan bertamu. Yang kedua, ini adalah topik yang satu di antara fadilah atau kehebatan atau haibah dalam kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga selalu disebut-sebut oleh Nabi. Jadi tahukah kamu bagaimana salah satu yang disampaikan oleh Allah tentang kisah Nabiullah Ibrahim, salah satunya adalah tentang bagaimana Nabi Ibrahim menjawab dalam hal menjawab atau menyambut tamu. Tadi Pak Iksan telah menyampaikan bahwa ada pergeseran terkait dengan bertamu. Jadi ada prosedur tamu secara manual untuk kita menyebut dan tamu secara digital, kira-kira seperti itu. Jadi yang manual yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Agus tadi itu terkait bagaimana tata cara atau adab yang masyhur, setidaknya ada 7 adab terkait dengan bertamu. Tadi sebagian disampaikan. Yang kedua, sekarang ada pergeseran Pak Agus terkait dengan digital ini. Tapi kan ini bisa kita bisa kita analogkan bagaimana Nabi SAW ketika kaitan dengan bertamu tadi dengan salam. Saya ingin menyambung yang disampaikan Ustadz Agus tadi. Memang ada beberapa Pak Agus. Jadi ternyata ketika bertamu tadi disampaikan ada 3 waktu tadi yang harus dihindarkan tadi. Qabla subuhi sebelum waktu subuh, kemudian ba'da dzuri setelah waktu zuhur, kemudian ba'dal isya, karena itu adalah 3 waktu yang privilege bagi alul bait. Itu adalah penting. Tapi ada satu hal yang selama ini jarang kita sebut ya. Bahwa salah satu dari bagian dari adab bertamu itu adalah sebelum menyampaikan salam atau mengetuk pintu, ternyata Rasul mengajarkan dengan kalimat membaca Subhanallah alhamdulillah dulu baru mengetuk gitu. Itu sesungguhnya kalau kita kita analog secara psikologi itu kan nanti Pak Partino ini yang ahli psikologi. Itu kan untuk conditioning terhadap orang yang yang bertamu tadi itu, bahwa supaya tidak memberi perhatian kepada penduduk rumahnya tadi itu kan, penghuni rumahnya itu. Yang kedua Pak Agus, ada satu hal saya kira yang ini saya jumpai di Lombok. Jadi kalau di Lombok, kalau kita dalam bertamu kemudian ada jamuan, itu tuan rumah, dan ini saya kira sejalan dengan yang dianjurkan oleh Nabi,
bila makan tidak boleh mencuci tangan duluan. Dan di Lombok itu hebatnya, begitu tuan rumah mencuci tangan, maka seluruh tamu akan berhenti. Maka itu yang menjadi wanti. Kalau kami misalkan di Jawa, lanjutnya saya kira-kira seperti itu ya. Tapi ini ada hal yang luar biasa gitu loh, untuk memberikan ruang. Lah, ada kisah menarik, yaitu yang digambarkan oleh di kitab Ihya Ulumuddin itu. Ada tamu, tapi tamunya bukan bandel, tapi mungkin itu sunnah Nabi, tapi sebenarnya membuat tuan rumahnya tidak nyaman. Jadi salah satu dari hak rumah, hakul bait itu adalah menjamu tamu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan tentunya. Jadi itu adalah bagian hakul. Jadi ternyata ada hak rumah. Hakul bait itu hak rumah atau hukukul bait, hak rumah itu diantaranya adalah memberikan hidangan yang terbaik pada tamu, tentu sesuai dengan kemampuan. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika tamu tidak dikasih hidangan, itu sesungguhnya tamu bisa meminta, kok nggak ada hidangan untuk kami, kira-kira seperti itu Pak Iwan, gitu kan. Gitu. Tapi kan ini jarang. Lah, ada hal yang menarik yang kita sampaikan dalam kisah di Ihya Ulumuddin itu, ada tamu ini, keluarga tamu ini menghidangkan apa namanya, kita itu kira-kira ya gulai kambing muda lah, di Tegal lah cocoknya ini, kambing gulai muda batipul gitu. Lah, keluarga ini mungkin digambarkan di situ adalah agak kurang dermawan kira-kira begitu. Kemudian belum selesai tamunya menikmati, kemudian dibawa ke dalam gitu, ke dalam bagian dalam. Ternyata sang tamu ini mengejar tadi, kemudian ditanya sama pemilik rumah, "Enggak, kemana kamu? Saya ingin tadi itu, saya ingin menikmati kambing muda yang belum selesai saya nikmati yang sudah dibawa ke dalam tadi." Sehingga tuan rumahnya itu menjadi tidak nyaman gitu. Nah, ini sesungguhnya kan apa ya, memberikan gambaran kepada kita betapa tamu itu sangat istimewa. Dan di hadis Nabi jelaskan, kehadiran tamu itu adalah membawa berkah. Itu yang saya kira yang tadi disampaikan oleh Ustaz Agus, teladan para tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sesungguhnya adalah ingin berbagi berkah gitu. Jadi ketika seorang tamu ingin menginap di rumah saudaranya atau ranting cabang seterusnya, sesungguhnya Pak Irfaudin dan Pak Jindar tadi itu mengajarkan bahwa saya datang ini membawa berkah dari Allah, maka sambutlah kira-kira. Lah, sekarang itu berkah itu sudah dialihkan Pak Agus, digeser ke hotel, karena apa? Tuan rumahnya juga ingin memberikan layanan yang terbaik seperti Nabiullah Ibrahim gitu loh. Jadi ada dua ini. Pertama tadi yang mungkin dulu funding father kita itu adalah ingin ke rumah, tetapi yang punya rumah juga ingin mengamalkan kisah Nabi Ayub, ingin memberikan yang terbaik. Jadi dua-duanya ini adalah ada apa itu memiliki kebaikan. Tetapi ala kulli hal saya kira tradisi bertamu ini adalah apa namanya, ada keberkahan yang luar biasa yang kadang-kadang ditinggalkan, terutama adalah hak-hak rumah kepada tamunya. Dan tentu tamu yang terbaik itu adalah tidak lebih dari 3 hari. Makanya ini Pak Agus, di kalangan saudara-saudara kita yang jamaah yang berpindah-pindah apa itu muharrik dari satu tempat ke tempat, itu memang batasan maksimal 3 hari Pak Agus. Saya mengalami pengalaman. Jadi suatu saat ketika kami bukan bersama, berjumpa dengan mereka, kemudian ditawarkan oleh pemilik rumah, dia tidak mau karena sudah melampaui daripada 3 waktu tadi itu. Kalau di kita kan enggak lah, sepanjang dia masih apa namanya, masih memerlukan ya kita fasilitasi. Seperti Baitul Arqam itu kan 7 hari, berarti kan melampaui 3 hari itu kan tamu, tapi tidak dalam konteks tamu dalam makna yang sempit tadi itu. Wallahu alam bishawab. Matur nuwun Pak Ikhwan. Ibu Bapak yang lain kami persilakan jika ada yang ingin memberikan tambahan sebelum nanti diberikan respon oleh Ustaz Agus Sukaca. Was katanya kalau kata Ustaz Zia. Monggo silakan. Oh ya, tadi ada yang sudah mau mention ya. Pak Prof Ardina. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya ketiban campur. Tapi memang luar biasa, Masya Allah, dari dari UAS sama Ustadz Ziyad itu terus itu panggilnya juga Ustadz Ziyad. Sangat luar biasa. Ini juga inilah namanya mencerahkan bagi kita semua. Amin, amin. Tadi disinggung-singgung secara psikologis. Kita juga bisa istilahnya memaknai, menafsirkan tuan rumah kalau kita datangi seperti apa. Misalnya wajahnya bagaimana. Orang yang senang ditemui dengan yang terpaksa mesti beda wajahnya. Makanya kita harus
pinter membaca, memanai wajah dari tuan rumah. Kok tuan rumah langsung tertawa, apalagi terus bersalaman, terus berpelukan, cipika-cipiki, wah ini mesti lain. Tapi kalau misalnya salamannya saja itu dingin, artinya hanya sekedar salaman saja, ini kita jangan jangan lama-lama. Apapunnya bertamu itu ya sudah sampaikan pertama ya silaturahim, kesehatan dan sebagainya. Sudah sampaikan, sudah dikasih minum biasanya kalau nggak mau kan kalau tuan rumah yang baik mesti tanyakan. Ini biasa saya begitu. Mau minum panas, teh atau kopi atau apa? Ah cukup ini aja sudah ada yang di depan air putih saja, ya alhamdulillah. Jadi gitu. Itu juga memuliakan tamu. Salah satu caranya seperti itu. Terus saya biasanya kalau orang-orang jauh, bukan karena kita tidak bisa masak. Kadang-kadang kalau sudah mendadak kan nggak mungkin memasakkan. Kita ajak ke warung yang dekat dan warung yang terkenal. Seperti kalau di Gamping itu namanya Soto Slamet. Soto Slamet itu pagi jam 6 itu sudah buka, jam 7 sudah pagi, sudah ramai sekali, apalagi hari-hari libur. Bahkan tamu saya dari jauh, dari Jayapura bilang, Pak Prof, saya langsung boleh pesan 2 atau 3. Oh, monggo gitu. Nah, sudah langsung gitu, daripada nanti nanti daripada sudah habis nunggunya lama. Oh iya, bagus begitu. Ini adalah contoh-contoh yang bagus. Jadi kita harus peka terhadap tuan rumah. Jadi bukan hanya karena prinsipnya tamu harus dimuliakan, ya bagaimanapun ya harus lebih baik. Terus satu hal lagi tadi disinggung-singgung sama Dokter Uas. Jadi terutama ini misalnya sebagai tamu terus ditawari menjadi imam. Ini juga tawaran itu harus kita baca baik-baik. Menawari dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kadang-kadang orang kalau bahasa Jawanya itu pemanis bibir atau lamis-lamis. Monggo Ustadz ngimami. Kalau hanya ditawaran monggo Ustadz ngimami, itu berarti hanya lamis-lamis. Hanya pemanis bibir. Tapi kalau misalnya monggo sambil dipegang apa badannya atau apa, langsung didorong ke depan, itu berarti itu apa namanya penghargaan betul. Ya. Jadi kita untuk maju menjadi imam harus juga apa ya namanya membaca imam yang menawar itu seperti apa. Apakah ikhlas dari hati nurani ataukah hanya sebagai pemanis. Meskipun kita tahu persis bahwa kadang-kadang ya bukan ini menjelekkan. Kadang-kadang di kampung itu ada imam-imam yang bacaannya tidak pas. Misalnya tajwidnya. Tapi kan kita tidak boleh protes, apalagi imam-imam itu imam yang sudah sepuh-sepuh, lebih tua dari kita yang sudah umur 76, 77, tapi masih ngimami. Ya kita ikut saja. Meskipun kita tahu itu bacaannya salah. Nah, saya kira kita tetap menghargai tuan rumah, menghargai takmir masjid yang ada di situ gitu. Apalagi kalau kita itu jadi musafir. Terus lagi ini, tadi yang diceritakan berkenaan dengan tamu 3 hari. Nah, ini juga pengalaman, bahkan bisa lebih dari 3 hari sampai 9 hari. Ini ya sahabat akrab. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya sudah bilang, Pak Prof, nanti saya ke Jogja, saya nginap di rumah ya. Monggo. Udah, nggak ada tempat nanti saya tidur di lantai, nggak apa-apa. Coba sampai seperti itu. Berarti menganggap kita betapa dekatnya. Saya tidak mau sebutkan namanya, tapi itu kenyataan. Bukan 1 hari, 2 hari, sampai 9 hari. Dan kebetulan anaknya wisuda di eh, boarding school Prambanan. Itu suami istri plus anaknya 1. Terus anaknya sudah selesai juga tidur rame-rame di rumah gitu. Nah, kalau saya ya sudah karena tamu itu membawa berkah dan sebagainya. Kalau saya enjoy saja. Ya kalau kita makannya sama dengan sayur kangkung sambal tomat ya semua kita sama-sama menikmati yang ada gitu.
Nah, itu yang saya pikir mudah-mudahan bisa menjadi amal. Dan itu harus semua anggota keluarga kita harus dikondisikan supaya bagaimana menerima tamu sesuai dengan adab-adabnya, sesuai dengan aturan-aturan di dalam tuntunan kita. Tamu itu harus diperlakukan sebagaimana. Jangan sekali-sekali ada wajah yang cemberut. Itu kalau cemberut, orang itu akan merasa. Mungkin itu, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.